Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah media pembelajaran, yang mana dosen pengampu saya ialah beliau Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin, MPDI. Langsung saja. Di dalam presentasi ini saya akan mempresentasikan tentang teori kerucut Edgar Dell. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan mendefinisikan sebagai kita, khususnya calon pendidik, memiliki kewajiban dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Memilih media pembelajaran merupakan tahap yang sangat penting untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Tulisan ini mengulas pertimbangan pemilihan media pembelajaran yang dikaitkan dengan kerucut pengalaman Edgar Dell dan keragaman gaya belajar peserta didik. Jadi seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang teori kerucut pengalaman media pembelajaran yang diciptakan oleh beliau Edgar Dell, kita harus lebih tahu apa yang dinamakan dengan teori belajar. Teori belajar adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana orang belajar dan bagaimana proses belajar itu terjadi. Ini melibatkan studi tentang faktor-faktor seperti motivasi, persepsi, dan pengalaman yang mempengaruhi pembelajaran. Jadi sebelum kita mengetahui apa teori kerucut itu, apa teori kerucut Edgar Dell itu, maka kita harus tahu bagaimana apa definisi dari teori belajar tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, teori belajar yang diciptakan oleh Edgar Dell, kerucut pengalaman. Jadi ada kerucut pengalaman di sini, ada beberapa pembagian pembagian tahap-tahap pembelajaran, yang mana saya sebutkan tingkat keterlibatannya di atas verbal, visual, terlibat sampai berbuat. Dari kita membaca ini 10% dan sampai seterusnya, itu akan saya bahas secara dalam pada slide selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas teori belajar yang diciptakan oleh Edgar Dell tersebut, kita harus mengetahui siapa sih Edgar Dell tersebut. Saya sebutkan, Edgar Dell adalah tokoh yang berjasa dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Menurut Edgar Dell, pembelajaran lebih mengutamakan keaktifan peran siswa serta siswa dalam berinteraksi dengan situasi belajarnya. Melalui panca inderanya, baik melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan sampai pada modus yang berbuat, yaitu katakan dan lakukan. Edgar Dell dalam Sanjaya dalam kurung 2008 mengemukakan bahwa pengalaman belajar yang diperoleh oleh peserta didik akan semakin banyak jika media pembelajaran semakin konkret. Sebaliknya, jika peserta didik semakin abstrak dalam mempelajari bahan pengajaran, maka semakin sedikit pengalaman belajar yang diperoleh. Edgar Dell melukiskan pengalaman belajar peserta didik melalui sebuah kerucut yang dikenal dengan nama kerucut
pengalaman Edgar Dale dalam kurung Edgar Dale kind of experience. Dan slide selanjutnya, dan teori kerucut Edgar Dale ini tidak pertama diciptakan tidak semerta-merta langsung bagus, tapi ada beberapa revisi, ada beberapa perbaikan untuk menciptakan teori kerucut ini. Kerucut pengalaman atau count of experiences, maaf saya tidak mahir dalam bahasa Inggris, diperkenalkan oleh Edgar Dale pertama kali pada tahun 1946 dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Methods in Teaching, tentang metode audiovisual dan pengajaran. Kemudian ia merevisinya pada percetakan kedua tahun 1954 dan direvisi lagi pada tahun 1969. Kerucut pengalaman Edgar Dale ini menunjukkan bahwa pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan media paling konkret di bagian paling bawah hingga paling abstrak di bagian paling atas. Awalnya pada tahun 1964, Edgar Dale menyebutkan kategori pengalaman sebagai berikut. 1. Pengalaman langsung atau pengalaman yang disengaja. 2. Pengalaman yang dibuat-buat. 3. Partisipasi dramatis. 4. Demonstrasi. 5. Kunjungan lapangan. 6. Pemeran. 7. Bergerak. 8. Rekaman audio, gambar diam dalam kurung audio dengan visual gambar. 9. Simbol visual. 10. Simbol verbal. Edgar Dale mengklaim bahwa klasifikasinya sederhana dan berkualitas. 9 berikut ini contoh count of experiences Edgar Dale yang dipublikasikan pertama pada tahun 1964. Nah, dari pembahasan yang singkat tadi, kita akan mengetahui hasil dari pembahasan yang kita bahas mulai dari tadi. Kita sebutkan dalam proses pembelajaran, seseorang pengajar memiliki tantangan yang besar dalam menghadirkan proses pembelajaran yang berkualitas sekaligus efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Maaf. Lah, dari keterangan dari Edgar Dale tersebut, kegiatan teori kerucut tersebut mempunyai beberapa persen dalam kegiatannya. Yang pertama, dalam kegiatan membaca, tingkat pemahamannya adalah 10%. Yang kedua, mendengar, tingkat pemahamannya yaitu 20%. Dan yang ketiga, melihat gambar, tingkat pemahamannya yaitu 30%. Pada tingkatan ini merupakan pengalaman penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang ditemui pertama kali. Pembelajar masih bersifat sebagai partisipan sehingga tingkat pemahamannya akan paling sedikit dibandingkan dengan jenis cara pembelajaran lainnya. Yang selanjutnya yakni berdiskusi 50%. Dan selanjutnya presentasi 70%. Pada tingkatan ini pembelajar sudah diberikan bentuk permasalahan yang menstimulasi mereka untuk aktif berpikir. Sifat pembelajar masih partisipan karena mereka belum diberikan permasalahan yang konkret. Yang terakhir yakni bermain peran, bersimulasi dan melakukan hal yang nyata, yakni mempunyai pengalaman 90% nilainya. Pada tingkatan terakhir ini, pembelajar sudah bertindak sebagai pengamat yang turun langsung dan berperan aktif dalam sebuah permasalahan, sehingga tingkat pemahaman yang diperoleh
adalah tingkat yang paling besar. Nah, itu adalah tatanan apa? Adalah tatanan dari atau bagian-bagian dari teori kerucut yang diciptakan oleh Gardner tersebut. Dan pada slide terakhir kita akan membahas hasil dari pembahasan. Dalam proses pembelajaran, seorang pengajar memiliki tantangan yang besar dalam menghadirkan proses pembelajaran yang berkualitas sekaligus efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran serta menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Media pembelajaran memiliki peran yang penting untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Untuk mengoptimalkan peran media pembelajaran tersebut, pengajar tidak bisa seenaknya sendiri dalam memilih dan menentukan media pembelajaran bagi peserta didik. Ia harus mempertimbangkan banyak hal. Kerucut pengalaman Edgar Dale yang selama ini dijadikan acuan telah banyak disalahartikan bahkan ditambahi dengan ukuran prosentase capaian belajar serta kualitas ingatan seseorang dalam menggunakan media untuk belajar. Kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Gardner tersebar dalam gambaran yang berbeda dari aslinya. Bentuk asli tidak menyertakan prosentase angka yang menunjukkan tingkat efektivitas media dalam belajar. Bentuk asli kerucut pengalaman hanya menggambarkan pemikiran Edgar Dale tentang media yang dianggap paling konkret hingga paling abstrak dalam menyajikan informasi. Dengan demikian, keputusan untuk menentukan media pembelajaran yang tepat hendaknya tidak hanya berdasar pada kerucut ini. Jadi, mungkin itu hanya sedikit dari pembahasan tentang teori kerucut dari yang diceritakan dari Edgar Dale. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.